baterai aki SLA ini lebih cepat gendut itu problem utamanya kenapa sih? Apakah karena saya sering ngegas, wah, ampere tarik ampere gede-gede terus? Dari pengalaman kita, umur baterai kendaraan listrik yang bentuknya aki itu bisa dari 1 bulan sampai 3 tahun. Saya tuh coba membongkar nih motor listrik i9 M1. Data yang kita dapat apa nih? Dari hasil pengetesan kita, kapasitas terukur dari baterainya i9 itu. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Saya Gan. Nah, kita berdua nih, kita akan ngobrol nih Om Agan ya, tentang penggunaan baterai aki SLA di motor listrik. Oke, ini nyambung-nyambung dari video yang kemarin bukan Om? Betul sekali. Ini di video kemarin kita sudah sedikit ngebahas. Nah, apakah motor listrik dengan aki SLA ini, silver acid ya, itu apakah pantas dibeli ataukah sebaiknya langsung aja ke lithium? Nah, buat teman-teman nih yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol share. Kita kemarin kan ya Om Agan ya pernah pakai motor listrik. Ya. Itu merek i9 tipe M1. Ya. Kita udah bikin videonya juga. Dulu kita review waktu zaman di Pekan Raya Jakarta ya, 2024 betul. Bulan Juni. Kemudian kita review kemarin itu di bulan Februari awal ya. Itu penggunaannya baterai lebih dari 6 bulan. Ya. Ternyata masih oke-oke aja. Jarak tempuhnya masih bisa 50-an kilometer. Kemudian speednya masih bisa 60 km per jam. Jadi ini masih hampir seperti masih di awal. baru ya? Ya, hampir masih seperti bagus baru. banget itu ya. Nah, tapi kan itu adalah cuman saya bicara. Artinya Dari mana buktinya gitu dari kan? pengalaman pakai ya pokoknya gitu ya, jangan sekian. Pengalaman pakai. Nah, untuk lebih jelasnya harusnya kita ukur, betul? Oh iya dong, dites dong, di edging. Jadi kita harus cas penuh terus discharge buat tahu kapasitas relnya berapa sih. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh nih masih bisa 40 km, tapi baterainya tuh masih berapa persen health-nya, kan kita nggak tahu kalau nggak dites kan. Jadi intinya kita perlu untuk tadi apa namanya edging ya? Edging ya, kalau saya sebutnya edging sih, karena dia cas, discharge, cas gitu. Oh, berarti sama seperti dia harus di discharge sampai 0. Ya, di cycle lah intinya. Ya, di charge sampai penuh, kemudian discharge lagi. Ya, gitu. Sampai berapa kali? Ya, kalau cuma mau tahu kapasitas, sekali juga cukup sebenarnya. Sekali cukup, karena intinya kita pengen tahu kapasitas. Iya, betul. Karena kalau kita berkali-kali ya sama aja kita pakai cycle dong, buang-buang cycle baterai, buang-buang listrik juga. Cuman begini Om Agan ya, ini kan pengalaman yang kita di salah satu motor ya, i9. Nah, tapi banyak juga teman-teman nih yang ngerasa kayaknya baru 3 bulan udah akhirnya soak lah. Itu gimana tuh Om Agan? Nah, ini saya sebenarnya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, karena pengalaman kita tuh kan nggak terlalu banyak juga ya kalau untuk baterai yang tipe aki ya begitu ya. Paling berapa puluh sih kita servis begitu. Tapi dari pengalaman kita, umur baterai kendaraan listrik yang bentuknya aki itu bisa dari 1 bulan sampai 3 tahun. Ya, ada yang pakai 1 bulan udah rusak. Ada yang sebulan rusak, ada yang 3 tahun tuh masih ada sisa bisa. Lumayan dapat jarak. Tapi benar nggak nih kalau kita bicara life cycle, aki SLA itu harus sekitar 100 sampai 200 kali life cycle? Tergantung merek dan tergantung tipenya Om. Ada yang klaim 100-200, ada yang klaim 500-600. Tapi kalau nggak salah yang 500 kali life cycle itu tipenya yang disebut dengan graphene lead acid. Aduh, nggak bisa ngomong juga Om, karena ada yang bukan graphene tapi tulisannya begitu di datasheetnya ya. Saya nggak tahu real gimana ya. Itu dia bilang 100% DOD. Bahkan ada yang bilang dia bisa ngelebihin dari lithium ion biasa. Waduh. Tapi syaratnya nggak boleh sampai 100%. Cuma misalnya di 70 dia bisa sampai berapa? 1000 cycle katanya. Wow, bisa sampai 1000 cycle. Wow. Ada apa di datasheet tuh suka ada. Ada kalau teman-teman suka lihat datasheet apa baterai aki motor gitu, coba deh. Kadang-kadang ada yang aneh. Kadang-kadang ada yang ini bisa lebih bagus daripada lithium gitu. Rata-rata pemakaian aki SLA untuk motor listrik paling setahunan ya. Setahun 2 tahun lah. Ya, setahun setengah tuh dia udah mulai kerasa penurunannya. 2 tahun itu ada yang masih bisa dipakai. Ada yang udah benar-benar sampai mati tuh ada. Nah, untuk meyakinkan pembicaraan kita tadi nih, saya tuh coba membongkar nih motor listrik i9 M1. Karena akinya itu SLA itu ada di dek bawah ya, motor ya. Dia di bawah itu. Kemarin saya coba buka. Saya kira gampang, saya kira mudah. Karena deknya kan rata ya. Saya buka, ternyata susah. Harus buka
cover deck, kemudian buka juga bodi belakang, bahkan sampai bucket bagasi belakang pun harus dicopot. Iya, Waduh. ngerti. Motor juga macam-macam Om, ada yang gampang buat bukanya, ada yang susah buat buka baterainya, makanya ya tergantung motor kalian. Kemudian kita lihat akinya ada 6, berarti sesuai ya, itu untuk voltasenya memang benar di 72 volt. 72 volt ya. Nah, akinya ini adalah bukan generik, tapi ada mereknya. Kemarin saya lihat merek Tianeng ya. Tianeng, betul. Iya. Itu kalau nggak salah perusahaan cukup besar ya di Itu cukup Cina gede ya. tuh di Cina tuh. Itu kan udah kita bongkar nih, Iya. jadi saya udah bawa bongkar, kemudian ada 6 baterai, kemarin kita taruh di back and bat ya, jadi iya. Kemarin saya terima kok ya. ya maksudnya Om Magan udah lihat kan? Iya. Udah lihat, nah bisa kasih tahu nggak kira-kira prosedurnya bagaimana sih? Oh, jadi Kalau kemarin untuk tuh, mengukur. kemarin tuh setelah saya terima dari Om Ibeng itu ya biasalah, itu mah kita cek tegangan dulu ya. Baterainya masih sama nggak nih? Kalau misalnya baterai masih sama, baru bisa kita lanjut. Oke, ini maksudnya per baterai? Per baterainya kan, baterainya ada 6 piece tuh. Kadang-kadang tuh kalau baterai udah agak lama dipakai tuh ada yang beda sendiri. Itu kalau kita tes tuh malah nggak maksimum lah. Karena itu baterainya entah udah rusak atau malah yang bagus sendiri yang lainnya rusak. Itu bisa macam-macam. Setelah kita tes begitu, kita seri sesuai dengan di motornya. Baru kita tes, kita cas dan discharge. Nah, tapi ini mengacu ke datasheetnya Om. Karena saya nggak mau ngasal, saya nggak mau main tes dengan arus yang seadanya istilahnya begitu. Saya lihat datasheetnya dulu. Nah, kemarin ini di aki ini setelah saya lihat datasheetnya itu dia ratingnya adalah 20 ampere pada C2. Artinya berarti di discharge selama 2 jam dapatnya 20 ampere. Berarti arus yang boleh saya tarik untuk mendapat kapasitas nominal 20 ampere adalah 10 ampere. Gitu. Oke, jadi kurang di 10 ya? Ya, jadi saya tes baterai itu menggunakan arus 10 ampere ditariknya. Arus chargingnya di datasheetnya juga tertulis maksimum itu 3 ampere. Jadi 2,4 sampai 3 ampere kalau nggak salah, ntar boleh lihat ada di datasheetnya. Nah itu jadi saya charging di 2,5 sampai 2,7 dan saya discharge di 10 ampere. Oke, discharge-nya 10 ampere, chargingnya di 2,5 sampai 2,7 antara itu ya. Terus saya cas tuh lumayan lama Om, kan namanya lead acid dia chargingnya cukup lama ya, seharian lah kita anggaplah kemarin. Nah itu kita charging, setelah charging penuh, kita istirahatkan sebentar, terus kita discharge, kita tarik Om, 10 ampere Om. Oke, ini kalau tadi chargingnya sampai penuh, ya. Itu ada nggak di datasheet dia berapa voltase? Oh ada jelas dong. Iya, karena kan beda-beda ya. Betul, beda-beda. Ya. Setiap aki beda-beda. Nah, dan sebenarnya kalau mau lebih proper lagi, beda suhu beda Om. Oh, okay. Kalau mau ngomong begitu khusus untuk yang lead acid ya sebenarnya ya. Makanya mending ngacu deh di datasheet itu ada. Apa kan? Tadi mungkin belum dijelaskan gitu ya. Kalau di aki SLA yang inline pakai ini, itu di voltasenya berapa sih? Voltase chargingnya maksimum itu ada di 14,7-an volt. 14,7 volt ya. Iya. Itu berarti kita waktu ngetes juga di 14,7 volt begitu. Kali 6 piece. Jadi itu, di berapa tuh? 88,2. 88,2 volt. Di situ. Itu memang maksimum berarti ya? Voltasenya. Ada lagi maksimum, ini saya ambil itu yang maksimum bawahnya. Oh, oke. Kan ada tuh, dia ada range-nya biasanya kan. Saya ambil yang paling rendahnya. Oh, oke. Jadi saya konservatif. Di 88,2 volt. 2 volt. Ya. Di discharge-nya itu di 10 ampere ya? 10 ampere ya, arusnya ya. Arusnya. Iya. Itu berarti discharge-nya cepat ya? Kira-kira berapa lama sih? Ya, tadi dapat 18 berarti sekitar 1 jam 40 menit lah, kira-kira segitu. Sekitar 1 jam 40 menit ya. Itu untuk discharge ya? Untuk discharge-nya. Berarti kalau anggapannya motor itu kita pakai terus 1 jam 40 menit, habis lah gitu. Ya, anggapannya begitu. Kalau konstan ya. Kalau konstan, kita bicara konstan. Kalau charging, sekarang balikan tadi itu discharge kan, sekarang charging. Chargingnya tadi adalah di berapa ampere? Di maka saya charging di 2,5. 2,5 ampere ya. Itu dapat berapa lama? Kemarin total itu sekitar 8 jam ya, kurang lebih ya? 8 jaman ya? Kurang lebih. Berarti hampir sama ya, karena kalau saya pakai chargernya bawaannya inline, itu kan dia tulisannya 3 ampere. Iya. Ya, 3 ampere untuk baterai di 20 Ah ya, berarti logikanya hampir 7 jam ya? Iya. 7 jam lah begitu. Nah kalau tadi di 2,5 ampere, 8 jaman ya berarti ya? Yang lama tuh bagian akhirnya Om, yang udah hampir topping up. Itu lama sekali kan, kita mesti nungguin arusnya turun tuh. Ya. Jadi kita ngecas aki itu ada cut off current-nya, dan di setiap baterai itu ada tulisannya loh. Ya. Di setiap baterai itu ada cut off current-nya berapa, atau di grafiknya, atau kadang-kadang di baterainya ada tulisan tuh converting current. Jadi itu teman-teman kalau misalnya baterainya udah dicas, arusnya sudah lebih rendah dari itu, stop.
Nah itu nungguin itu yang lama. Oke, jadi nungguin arus turun sampai arus turun itu. Nah kalau gitu di data tadi itu dipakai untuk di alat agingnya, itu di currentnya berapa? Cut off? Cut off karena saya set di 0,55. Setelah kita aging, tadi charging, discharge, charging, itu prosesnya itu cukup lama ya? Cukup lama. Cukup lama begitu kan. Nah, data yang kita dapat apa nih? Data yang kita dapat dari hasil pengetesan kita yang kita lakukan kemarin dengan yang barusan saya bilang caranya, kapasitas terukur dari baterainya i9 itu 18,19 ampere hour. 18,19 dari yang baru itu katanya 20 Ah ya? 20 Ah dalam C2 ya, inget ya. Ini saya tesnya C2 ya. Karena kalau baterai lead acid, teman-teman tes dengan C yang lain, itu kapasitasnya beda. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Om Magan nih. Buat saya nggak begitu paham. C2 dengan itu adalah C2-nya apa sih sebetulnya? Biasanya tuh kalau aki itu, dulu tuh kalau konvensional dia tulis C20 sama dia. C20 tuh artinya kita harus discharge itu baterai selama 20 jam. Ya. Jadi nanti teman-teman bagi tuh dapat arusnya berapa, baru bisa dapat kapasitas totalnya. Jadi untuk baterai yang kita tes ini, rating C20-nya itu adalah 25 ampere. Rating C2-nya adalah 20 ampere. Nah, sekarang yang kita tes kemarin itu kita pakai rating C2. Jadi kita discharge 10 ampere ya. Jadi kita dapat di 18,19. Oke, 18,19. Ya. Berarti sebenarnya penurunannya setelah dipakai 6 bulan ini lebih ya, bahkan ya. Gak terlalu jauh ya? 10%. Ini termasuk bagus gak untuk aki SLA? 10% untuk SLA kalau menurut saya ya lumayan bagus Om. Lumayan bagus ya. Jadi bagus, selama 6 bulan pemakaian terpakai begitu ya. Penurunannya hanya cuma sekitar 10% ya. Wow. Berarti nggak salah ya kalau di video saya sebelumnya, di video kita sebelumnya itu kita katakan bahwa i9 ini setelah pakai 6 bulan gitu ya, ternyata performanya masih kerasa enak karena speednya masih bisa sampai 60 km per jam dari yang di awal juga segitu ya, masih baru pun segitu. Kemudian jarak tempuhnya dari klaimnya 60 km kita dapat 50 sekian kilometer, berarti termasuk oke ya? Iya benar, penurunan 10% kan kira-kira kan? Iya, berarti masih oke sekali. Masih oke sekali. Yang penting kalau teman-teman punya motor lead acid itu harus sering dirawat lah baterainya, itu yang paling penting. Nah, ini nih Om Magan. Mungkin ada sedikit tips nggak ya kalau aki SLA atau baterai SLA ini sebaiknya pemakaiannya seperti apa dan perawatannya seperti apa sih? Yang nomor satu sebenarnya jangan lupa ngecas. Baterai SLA tuh nggak boleh disimpan kosong lah. Kalian pakai motor SLA nih, kalian sampai rumah malam udah pengen tidur ngantuk gitu ya, kalian tinggal, terus pagi baru dicas, ya itu cepat jebol kalau SLA. Jadi sebaiknya setiap habis pemakaian, cas. Tunggu sebentar. Ya tunggu sebentar. Nah, jangan langsung jangan langsung cas ya. Jadi habis pakai, diemin sebentar biar adem, cas. Itu lebih awet ya kalau lebih awet. Betul sih, karena kalau saya pikir-pikir seperti aki pada motor atau mobil pada umumnya, itu kalau mobil habis dipakai kemudian kita diemin lama 2-3 hari, ngecas starternya susah kan? Soak ya. Kayak kakak. Iya betul. Ya, sama dengan baterai sepeda dan motor listrik ya. Kalau teman-teman sering ngecas, sering dirawat gitu, ya niscaya tahan lama. Tapi kalau misalnya pakainya ngasal, pokoknya kalau belum habis nggak mau ngecas, ya udah tuh jangan harap setahun lagi udah bagus masih dapat. Ya, dan yang kedua jangan pakai benar-benar sampai habis. Kadang-kadang udah tanggung nih dikit aja sampai tujuan nih, gas mati, diemin sebentar biar tegangan naik, gas lagi. Ya itu cepat hancur baterainya. Oke. Nah, ngomongin cepat hancur, kita ngelihat fisik ya. Kita lihat fisik baterai i9 ini yang kita pakai itu kan sudah kita bongkar ya. Iya. Kok agak sedikit gembung agak gendut ya? Agak gembung dikit ya. Iya. Itu pengaruh nggak sih? Ya itu kalau ngomong ngaruh nggak, gini deh, kalau akinya masih bagus harusnya nggak begitu gembung ya, nggak begitu berbeda bentuk fisiknya ya. Tapi kalau udah dipakai berapa kali, bahkan antara setelah Om pakai dan setelah Om cas penuh itu agak beda loh. Oh, ya dia bisa menyusul. Iya, benar sedikit sekali, sedikit banget kelihatannya. Nah kalau baterainya yang udah end of life-nya udah mendekati end of life, bahkan kadang-kadang itu buset, udah kayak hamil ya itu. Ya gendut pada belentang-belentong gitu. Baterai aki SLA ini lebih cepat gendut itu problem utamanya kenapa sih? Ada nggak? Apakah karena saya sering ngegas, pakai
pakai ampere, tarik ampere gede-gede terus atau Saya bagaimana? nggak bisa ngomong itu karena saya belum pernah ngalamin. Tapi yang pernah saya alami, yang bikin baterai gendut itu over discharge, terus overcharge. Pakai sampai habis, bener-bener habis, terus ngecasnya over discharge. Nah, tuh biasanya dia muncul gelembungnya banyak, ya gendut tadi ya. Itu sih dari pengalaman saya ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman ada yang lain, boleh komen di bawah. Oke, mungkin ada yang bilang pengalaman, saya pakai ngegas tarik-tarik terus nggak apa-apa kok. Mungkin kali ya. Mungkin aja. Mungkin aja. Saya nggak bisa bilang apa yang pasti kan. Berarti kan penggunaannya banyak, gimana ngomong ya? Beda-beda ya. Banyak variabel lah. Ya, banyak variabel. Makanya. Jadi Betul. kalau aki SLA ini untuk penggunaan jarak tempuhnya yang mungkin tidak terlalu jauh ya. Iya. Jadi istilahnya jangan sampai tadi Om Magan bilang sampai habis lah. Iya. Dan seterusnya. Kemudian juga selama pemakaian itu juga dirawat dengan benar tuh. Iya. Jadi pakai, kemudian habis gitu tunggu sebentar baru dicas, gitu ya. Iya. Sering dicas, Iya. sering ngecas ya. Itu akinya akan awet ya. Betul. Awet. Berarti sebetulnya teman-teman yang pakai motor listrik dengan aki SLA ini selama penggunaannya tepat, sebenarnya aman-aman aja. Ya bahkan bisa lebih irit daripada yang lithium. Kalau menurut saya, Kalau penggunaan tepat. karena dari sisi harga ya, Iya. dengan kapasitas yang 20 Ah dibandingkan yang lithium, pasti harganya jauh ya. Ya lebih rendah lah, pasti lebih rendah lah. Iya. Sama-sama baru ya. Ya, sama-sama baru. Iya, Jadi, tergantung kalian itu mah. jadi ini yang menjawab juga pertanyaan di benak saya sih sebetulnya. Kenapa di China sendiri gitu ya, motor listrik masih banyak yang menggunakan aki SLA? Oh iya, benar. Di China itu banyak Saya sekali. sendiri dia pakainya SLA kok banyak kan? Banyak. Dan ternyata memang kalau pemakaiannya sesuai, kemudian juga dirawat, sebetulnya aman-aman aja dan oke-oke aja, bahkan lebih menguntungkan ya. Iya. Hanya aja ya Om Magan ya, ini downside-nya dari aki SLA ini, selain life cycle yang tadi pendek gitu ya, penggunaannya nggak bisa jauh-jauh banget, itu sebenarnya yang saya nggak suka itu dari beratnya Om. Aki SLA itu lumayan berat. Bener Om. Kalau untuk Berat. motor Iya, 72 iya, volt kan 6 biji aki itu, Iya. di motor kerasa banget berat. Kerasa, iya bener. Kerasa banget itu nomor satu. Kalau saya sih yang nggak saya kurang suka kalau motor yang SLA Om ya. Itu kan rata-rata di motor itu bar baterainya kan dia berdasarkan tegangan ya Om. Ya. Nah dalam hal ini nih baterai SLA sama baterai LiFePO yang lithium besi itu mirip-mirip Om. Jadi kalau kita lihat di barnya itu dia penuh, Baterai bar ya? penuh, Baterai ya, bar. barnya. Terus tiba-tiba kurang Drop. sedikit terus langsung drop. Nah itu tuh bikin dak-dikduk. Om. Ya, itu memang kalau kita pakai motor listrik terutama yang aki SLA ini, kita mesti pelajarin karakteristiknya ya. Iya, betul. Itu karena kalau kita pakai kadang-kadang ini ada 5 bar gitu ya. Kita pakai bar pertama turunnya setelah 20 km, bar ketiga turunnya setelah 40. Kita pasti mikirnya, masih ada sisa 3 Ya. bar nih. Kirain masih bisa 3 kali 20 km lagi. Ternyata kagak. Ternyata kagak ya. Iya, nah. Begitu udah mau deket-deket atau langsung brek Drop, begitu. ya, makanya banyak yang teman-teman kita di grup apalagi tuh, mereka tambahin kolom counter. Bukan yang cuma dari tegangan ya, yang dari kapasitas real. Jadi dia ngitung arus. Itu Jadi bukan jauh tegangan. lebih tepat. Ya, lebih akurat ya. Lebih akurat jauh. Kalau saya sih biasanya ngelihatnya nggak suka di baterai bar, tapi saya lebih suka voltasenya. Iya. Kalau di voltasenya saya masih bisa mengukur kira-kira. Kira-kira meskipun nggak segampang lithium ion yang biasa ya. Betul. Iya, itu kan jelas banget tuh. Dari penuh sampai habis tuh hampir linear lah. Kalau aki SLA sama LiFePO tuh mirip. Ya, jadi Penuh, berat, turun. tetep begitu ya grafiknya. Iya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pakai motor listrik dengan baterai aki SLA, silakan komen di bawah. Mungkin punya pengalaman yang unik yang kita sendiri tidak tahu begitu ya. Ya. Silakan komen ya di bawah ya. Dan buat teman-teman nih, sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EV Olive.